Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber hukum Islam yang muttafaq. 1. Pengertian sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yaitu peraturan yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang menjadikan pedoman atau menjadi sumber syariat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, sunnah Rasulullah SAW sebagai besar pendapat ulama Islam fikih, ilmu fikih sepakat bahwa pada prinsip sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis. Di samping itu terdapat beberapa bidang kajian yang erat berkaitan dengan sumber hukum Islam, yaitu ijma, ijtihad, istidhab, istislah, istihaun, maslahah, mursalah, qiyas, ra'yu, dan al-uh. Sumber hukum Islam terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum Islam yang muttafaq, yang sepakat, dan yang mutalab, yang tidak disepakati atau diperselisihkan. Dua, klasifikasi sumber hukum. Klasifikasi sumber hukum dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu asal, daya cukup, dan kekuatan. A. Tinjauan dari segi asalnya. Tinjauan dari segi asalnya sumber hukum terdiri dari nakli dan akli. 1. Nakli, nas adalah sumber hukum yang berasal dari nas secara langsung, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. 2. Akli, ra'yu adalah pikiran manusia yang terlepas dari hawa nafsu. Sumber hukum ini disebut juga dengan istihad. B. Tinjauan dari segi daya cukupnya. Ditinjau dari segi daya cakupannya terdiri dari sebagai berikut. 1. Kuli, sumber daya hukum yang mencukup banyak satuan hukum, bahkan mencakup sebagai besar hukum yang sejenis. 2. Juzi, besar hukum yang hanya menunjukkan pada satuan hukum. C. Tinjauan dari segi kekuatannya. Tinjauan dari segi kekuatannya sumber hukum terbagi dari qat'i dan zani. 1. Qat'i adalah sumber hukum yang mendatangkan keyakinan atau pasti. Sumber hukum qat'i terdiri dari sebagai berikut. A. Qat'i, wurud atau subut, cara datangnya atau penetapannya adalah sumber hukum yang diyakini dipastikan datanya dari pembuat syarat. Hukum syarat dengan jalan muwatir tersebut dalam kategori ini adalah Al-Quran dan Sunnah. B. Qat'i adalah pendudukan pada hukum, adalah sumber hukum yang lafal dan susunan katanya tertegas serta jelas menunjukkan arti dan maksud tertentu. 2. Zani adalah sumber hukum yang mendatangkan penafsiran ulang menduga-duga seperti. Sumber hukum ini terdiri dari sebagai berikut. A. Zani wuruk adalah sumber hukum yang diduga keras datangnya dari pembuat syarat, yaitu sumber hukum yang diriwayatkan dengan cara atau jalan ahad atau diriwayatkan oleh seorang atau beberapa orang yang tidak mencapai mutawatir. B. Zani dalalah adalah sumber hukum yang lafal
dan susunan katanya tidak jelas dan tegas menunjukkan pada arti yang dimaksud tertentu. 3. Perincian hukum yang disepakati muttafaq. A. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam pertama. Menurut bahasa Al-Quran berarti bacaan yang dibaca makruh sebagai firman Allah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Qiyamah surat Al-Qiyamah 75 ayat 17 sampai 18. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu wa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu. Artinya, sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu adalah membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka itulah bacaannya itu. Kata Al-Quran juga digunakan sebagai nama untuk kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin min huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk. Itu adalah pembeda antara yang benar dan yang batil. Al-Baqarah ayat 185. Adapun menurut Islam Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang diriwayatkan secara mutawatir dan yang membacanya adalah ibadah. Pengertian Al-Quran menurut ahli usul fikih adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam mushaf yang berbahasa Arab yang telah dipindahkan kepada kitab dengan jalan yang dimulai dengan surat Al-Fatihah 1 dan diakhiri dengan surat An-Nas 114. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa Al-Quran adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan pedoman hidup, hukum, sumber hukum dan petunjuk bagi umatnya guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat sebagai firman Allah SAW dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguannya padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kue jeng. Kenapa ya?